Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saladin Setiabudi. Saya akan menjelaskan tugas kelompok CLO1 keamanan cyber, yang mana tema yang saya pilih yaitu mengenai kebocoran data BSI. Sebelumnya saya memohon maaf apabila suaranya agak meresap, itu suara komputer saya. Biasanya saya menggunakan earphone untuk meredam suara komputer saya ini. Cuman tadi saya cari-cari tidak ketemu earphone, sepertinya ketinggalan di kantor. Oke, pertama tugas 1, diminta lakukan investigasi untuk mencari informasi terkait data pribadi apa saja yang bocor publik. Investigasi yang ditemukan pada insiden BSI di bulan Mei 2023 ini ditemukan data nasabah yang bocor. Kebocorannya itu meliputi nama lengkap nasabah, alamat nasabah, nomor telepon nasabah, nomor rekening nasabah, saldo rekening nasabah, riwayat transaksi, serta informasi lainnya berkaitan dengan nasabah, serta data karyawan. Kebocoran ini meliputi nama lengkap karyawan, alamat karyawan, nomor telepon, nama karyawan, jabatan, gaji, serta informasi lainnya mengenai kepegawaian. Tugas 2, lakukan investigasi untuk mencari informasi terkait penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Penyebab terjadinya kegagalan perlindungan database ini ditemukan ternyata karena serangan ransomware yang bernama Lockbit 3.0. Peretas ini memanfaatkan kerentanan sistem BSI untuk mendapatkan akses secara ilegal. Pada kasus tersebut, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan perlindungan. Sebagaimana yang pertama ada kerentanan sistem, kedua kurangnya atensi terhadap keamanan cyber, selanjutnya manajemen risiko BSI yang dinilai kurang. Tugas 3, lakukan investigasi untuk mencari bukti apakah PSE tersebut sudah melakukan kewajiban untuk menyampaikan notifikasi kegagalan sistem. Hingga saat ini belum ada bukti yang dipublikasikan yang menunjukkan bahwa BSI sudah menyampaikan notifikasi kegagalan sistem secara tertulis kepada seluruh nasabah yang terdampak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam pasal 14 ayat 5 PP-PSTE nomor 71 tahun 2019 dan pasal 46 UU Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Tugas 4, lakukan investigasi untuk mencari bukti apakah PSE tersebut sudah menginformasikan kepada publik terkait insiden kegagalan perlindungan data pribadi. Hingga saat ini, BSI hanya merilis informasi yang bersifat menenangkan nasabah tanpa mengungkapkan kebenaran terkait kebocoran data, penyebab terjadinya kebocoran data, serta langkah-langkah mitigasi apa sih yang sudah dilakukan sama BSI. Rilisnya seperti ini. Jadi dia hanya mohon maaf sedang berusaha pulihkan layanan, tapi tidak menjelaskan apakah benar terjadi, terus mitigasinya seperti apa. Belakangan baru diketahui kalau itu serangan ransomware itu di tanggal 14 Mei 2023. Jadi sungguh terlambat BSI menyadarinya. Tugas 5, lakukan analisa risiko terhadap kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang terjadi. Beberapa tahapan yang mungkin dilakukan sebagai berikut. Langsung aja ke soalnya. Yang pertama, daftar aset yang perlu dilindungi ada data nasabah, data karyawan, reputasi dan kepercayaan nasabah, sistem dan infrastruktur IT, serta keberlangsungan bisnis. Tabel justifikasi risikonya untuk data nasabah. Ini risikonya kebocoran data, penyalahgunaan identitas, serta penipuan finansial. Kemungkinannya tinggi, dampaknya sangat tinggi karena bisa sangat merugikan nasabah. Level resikonya ekstrim. Kemudian data karyawan, pencurian identitas, penyalahgunaan data.
kemungkinannya sedang, sedangkan dampaknya ini sangat tinggi karena apabila didapatkan ini bisa disalahgunakan data karyawannya untuk misal menipu nasabah. Level risikonya ekstrim, kemudian reputasi dan kepercayaan nasabah, risikonya hilangnya kepercayaan nasabah serta penurunan pendapatan BSI. Kemungkinannya tinggi karena mitigasi dari BSI pun kurang cepat, jadinya kepercayaan nasabah pasti menurun. Dampaknya pun tinggi, level risikonya tinggi. Selanjutnya sistem dan infrastruktur IT, risikonya gangguan operasional serta kerusakan sistem. Kemungkinannya sedang, dampaknya tinggi, level risikonya tinggi. Ini dampaknya bukan sangat tinggi karena kalau sistem dan infrastruktur kan bisa diperbaiki. Keberlangsungan bisnis, ini risikonya penghentian layanan dan kerugian finansial. Kemungkinannya sedang, dampaknya sangat tinggi dan level risikonya ekstrim. Kemudian dampak kegagalan sistem, kerugian finansial bagi nasabah maupun bagi BSI-nya sendiri, terus jatuhnya kepercayaan nasabah dan reputasi BSI, serta gangguan operasional dan layanan BSI. Kemudian selanjutnya, setelah keamanannya ada kerentanan pada sistem dan aplikasi, kurangnya sistem keamanan yang kuat, manajemen patch yang tidak memadai, kurangnya monitoring dan deteksi ancaman, serta kurangnya kesadaran karyawan BSI akan keamanan siber. Selanjutnya ancaman cybernya ada ransomware, ini terkait enkripsi data, terus malware ini kayak virus, phishing ini seperti email atau link untuk mencuri data. Serangan DDoS ini terkait serangan ke server. Terus rekayasa sosial seperti tadi, misal punya data kepegawaian yang sudah bocor, jadi kita bisa pura-pura jadi pegawai untuk menipu nasabah seperti itu. Hasil analisis resikonya dapat diambil kesimpulan dari hasil analisis resiko secara keseluruhan kalau BSI ini risiko yang tinggi terhadap kebocoran data serta serangan cyber. Insiden kebocoran data yang telah terjadi ini mengindikasikan bahwa sistem keamanan cyber yang dimiliki BSI ini tidak cukup kuat untuk mencegah dan mengatasi ancaman cyber. Kemudian tugas 6, berikan penjelasan dan justifikasi yang lengkap atau hasil investigasi dan evaluasi yang sudah dilakukan. Jadi investigasi yang dilakukan ini dicari dari internet, berita-berita dan berbagai macamnya. Misalnya ini ada salah satu beritanya. Terus dicari juga dari jurnal ini salah satu jurnal yang menunjukkan. Kemudian tugas 7, sebagai ahli keamanan cyber, Anda juga diminta untuk memberikan rekomendasi terkait upaya mitigasi insiden kegagalan perlindungan data pribadi yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi rekomendasinya pertama, peningkatan sistem keamanan, jadi implementasi sistem keamanan yang lebih kuat. Terus selanjutnya manajemen patch yang rutin, ini seperti perangkat lunaknya atau sistem operasinya, jadi rutin untuk melakukan patch. Terus peningkatan monitoring dan deteksi, kita bisa melakukan sistem monitoring 24 jam dan mekanisme deteksi ancaman yang canggih. Terus pencadangan data yang aman, jadi pencadangan data harus dilakukan secara rutin dan disimpan di tempat yang aman. Kemudian pelatihan kesadaran keamanan cyber, jadi karyawannya diberikan atensi akan pentingnya keamanan cyber dan bahayanya ancaman cyber. Kemudian terus implementasi multi-factor authentication, jadi authentication-nya menggunakan multi-factor agar akses ke sistem dan datanya lebih sulit diakses oleh peretas. Kemudian rencana mitigasinya, terapkan rencana mitigasi yang baik untuk meminimalkan dampak dari insidennya. Terus keterbukaan informasi dan komunikasi, berikan informasi yang jelas dan terbuka sehingga publik dan nasabah tidak turun akan kepercayaannya terhadap si sistem keamanan BSI ini. Terus tugas 8 ini minta lampirkan link YouTube video ini karena ini videonya masih dalam tahap recording, jadinya nanti menyusul. Kemudian tugas 9, setiap anggota kelompok menyampaikan kontribusinya, karena saya sendiri anggota kelompoknya, jadi
kontribusinya saya sendiri sebesar 100%. Sekian hasil presentasi dari tugas S1 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.